Naik kelas. Kata yang biasanya kita dengar di sekolah, tapi kali ini keluar dari mulut Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. Ia mengklaim ada 77.000 keluarga penerima bantuan sosial yang kini menolak bantuan. Bukan karena sombong, tapi karena katanya mereka sudah naik kelas. Sudah lebih sejahtera, sudah tidak lagi bergantung pada bansos. Keluarga-keluarga ini dulunya disebut keluarga penerima manfaat atau disingkat KPM. Mereka adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima berbagai bantuan dari pemerintah, dari sembako hingga bantuan tunai. Tapi kini, sebagian di antara mereka memilih mundur pelan-pelan dari daftar penerima. Dan bagi Mensos, itu tanda keberhasilan. Tapi menariknya, di saat ada yang berhenti menerima bantuan, justru anggaran bansos malah naik. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menyebut tahun 2025 ini, pagu bantuan sosial mencapai 71 triliun rupiah untuk 20 juta keluarga. Dan di era Presiden Prabowo Subianto, jumlah itu meningkat jadi lebih dari 110 triliun rupiah. Ini mungkin terbesar sepanjang sejarah, katanya. Dengan anggaran yang sebesar itu, pemerintah mengklaim masih bisa menggraduasi 77.000 keluarga dari daftar penerima bantuan. Mereka yang dulu dibantu, kini berdiri sendiri. Sebuah narasi optimis di tengah beban fiskal yang kian berat. Tapi di sisi lain, bantuan tetap digelontorkan dalam skala masif. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengumumkan program baru, Bantuan Langsung Tunai Sementara atau BLTS. Program ini mulai cair Senin 20 Oktober 2025 dengan nilai total lebih dari 30 triliun rupiah. Targetnya, 35 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga mendapat Rp300.000 per bulan selama 3 bulan terakhir tahun ini, Oktober, November, Desember. Pencairannya langsung sekaligus, Rp900.000. Sederhananya, di saat sebagian kecil warga menolak bansos karena sudah naik kelas, puluhan juta keluarga lain masih sangat bergantung padanya. Mensos menegaskan Presiden Prabowo tidak menam pada memberi bantuan. Katanya, Presiden ingin naik ke tahap pemberdayaan, sampai membentuk jabatan baru, Menko Pemberdayaan. Tujuannya agar program sosial bisa mengangkat rakyat lebih tinggi, bukan sekedar menambal kebutuhan jangka pendek. Tapi di lapangan, pertanyaannya tetap sama. Apakah angka 77.000 itu cukup besar jika dibandingkan dengan 35 juta keluarga yang masih menunggu antrian bansos? Karena mungkin, naik kelas bukan hanya soal mereka yang sudah keluar dari daftar, tapi tentang seberapa cepat sisanya bisa menyusul. Toh di negara dengan ratusan triliun dana bantuan, kemakmuran seharusnya tidak jadi hak istimewa, melainkan standar hidup yang wajar. Gimana menurut kalian? Ini tanda kemajuan atau sekedar perubahan angka di tabel bansos? Tulis pendapatmu di kolom komentar.